Perkenalkan, kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Kerangka Pikir dan Hipotesis. Pose with the fans. Baik, kita masuk pada latar belakang. Kerangka pikir dan hipotesis merupakan elemen penting dalam setiap penelitian ilmiah. Kerangka pikir menjelaskan hubungan antar variabel berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, sehingga memberikan arah yang jelas bagi peneliti dalam memahami masalah yang diteliti. Sementara itu, hipotesis adalah pernyataan sementara yang disusun berdasarkan kerangka pikir dan bertujuan untuk diuji melalui data empiris. Dengan adanya hipotesis, peneliti dapat mengarahkan fokus analisis dan menguji hubungan yang diasumsikan antara variabel. Penyusunan kerangka pikir dan hipotesis yang tepat akan memperkuat kejelasan alur penelitian serta meningkatkan akurasi hasil yang diperoleh. Dalam pendekatan kuantitatif, hipotesis biasanya dirumuskan secara eksplisit, dapat diuji dan memiliki konsekuensi terhadap analisis statistik yang dilakukan. Sementara itu, dalam pendekatan kualitatif, meskipun hipotesis tidak selalu diuji secara format, peneliti tetap membawa asumsi-asumsi awal yang bersifat terbuka dan dapat berubah sesuai dengan dinamika data lapangan. Dengan demikian, peran kerangka pikir dan hipotesis sangat penting dalam memastikan bahwa penelitian berjalan secara sistematis, terarah, dan berbasis pada landasan ilmiah yang kuat. Peneliti yang mampu membangun kerangka pikir yang matang dan menyusun hipotesis yang relevan akan lebih mudah dalam mengidentifikasi data yang dibutuhkan, memilih metode analisis yang sesuai, serta menyusun kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kita masuk pada cara dan teknik kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran merupakan gambaran konseptual yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel dalam suatu penelitian, yang idealnya disajikan dalam bentuk diagram atau skema. Untuk mempermudah pemahaman ini, menurut Uma sekarang dalam bukunya Business Research 1992 yang dikutip oleh Sugiono 2010, kerangka pemikiran menggambarkan bagaimana teori berhubungan dengan faktor-faktor penting yang telah diidentifikasi sebagai masalah penelitian dengan pendekatan deduktif. Kerangka ini membantu merumuskan konsep dan proporsi yang menjadi dasar bagi penyusunan hipotesis. Hubungan antara variabel independen dan dependen harus dijelaskan secara teoritis, termasuk keberadaan variabel, moderator maupun intervening jika diperlukan. Keseluruhan hubungan ini kemudian dituangkan dalam paradigma penelitian yang dibangun berdasarkan kerangka pemikiran tersebut. Selanjutnya, perlu diketahui beberapa ciri-ciri dari kerangka pemikiran seperti yang dapat dilihat. Yang pertama, dapat dikatakan sebagai pemikiran dari susunan instruksi logika yang sudah diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Yang kedua, kerangka dibuat untuk menjelaskan instruksi dari aliran logika secara sistematis. Yang ketiga, ditunjuk untuk memperjelas variabel data yang sudah diteliti sehingga pengukurannya dapat diterinci secara relevan. Yang keempat, dalam kerangka pemikiran harus menerangkan mengapa peneliti ini dilakukan sebagaimana proses penelitian ini dilakukan, apa yang akan diperoleh melalui penelitian tersebut, dan untuk apa hasil penelitian tersebut jika sudah diperoleh. Kerangka pemikiran hendaknya memenuhi kriteria. Yang pertama, teori yang digunakan untuk berargumentasi sebaliknya yang sudah dikuasai sepenuhnya serta mengikuti perkembangan teori yang terkini. Yang kedua, analisis filsafat dari teori-teori keilmuan yang diarahkan pada pemikiran keilmuan yang mendasari pengetahuan tersebut harus disebut secara tersurat. Semua asumsi prinsip yang mendasari kerangka pemikiran sangat diperlukan dalam proses pembuatan penelitian ilmiah, baik skripsi, karya tulis, ataupun dalam pembuatan tugas akhir. Kerangka pemikiran menjadi panduan dari penjelasan
dari awal hingga akhir. Selanjutnya, langkah pembuatan kerangka pemikiran. Berikut langkah penyusunan atau pembuatan kerangka pemikiran. Yang pertama ada menentukan sebuah variabel yang lebih detail. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang peneliti adalah menetapkan sebuah variabel data yang lebih rinci. Apabila seseorang peneliti ingin mendapatkan berbagai macam teori yang nantinya akan dicari untuk mendukung terbentuknya kerangka pemikiran yang lebih jelas, maka dari itu seorang peneliti harus menentukan variabel data terlebih dahulu. Beberapa cara untuk menentukan variabel data yang lebih detail yaitu yang pertama, memperhatikan terlebih dahulu judul yang kalian buat. Kedua, menentukan variabel. Yang ketiga, lalu tuliskan sebuah variabel yang sudah kamu tentukan. Membaca buku-buku hasil penelitian. Apabila hal yang pertama sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya peneliti harus membaca buku-buku dari hasil penelitian yang relevan. Buku yang dimaksud di sini dapat berupa ensiklopedia, kamus, atau buku teks yang lainnya. Sedangkan untuk mempelajari tentang hasil penelitian yang dibaca meliputi jurnal ilmiah, laporan penelitian, tesis, skripsi, maupun disertasi. Selanjutnya, model gambar kerangka pemikiran. Mengenai pengenalan model, menurut NOR 2015, model adalah representasi sederhana dari realitas yang bertujuan menunjukkan hubungan antar variabel. Dalam penelitian, model biasanya bersifat matematis dan digunakan untuk menggambarkan hubungan yang saling mempengaruhi antar variabel, baik sederhana maupun kompleks. Tergantung pada permasalahan yang diteliti, model ini berfungsi sebagai dasar dalam menyusun kerangka pemikiran guna merumuskan hipotesis penelitian. Berikut di samping merupakan gambar atau langkah-langkah dari model kerangka pemikiran untuk menghasilkan sebuah keputusan hipotesis. Kerangka pemikiran memiliki beberapa model gambaran. Adapun model-model tersebut yaitu yang pertama, model sederhana, yang dimana hanya satu variabel X bebas mempengaruhi satu variabel tak bebas Y. Contoh pada gambar di samping, intensitas iklan X berpengaruh terhadap jumlah penjualan Y. Hanya satu faktor intensitas iklan yang mempengaruhi hasil jumlah penjualan. Yang kedua, model berganda, yang dimana lebih dari variabel bebas X yang mempengaruhi satu variabel terkait Y. Contoh pada gambar di samping, beberapa variabel seperti gender, status ekonomi keluarga, dan perilaku keuangan semuanya merupakan variabel X. Secara bersama-sama mempengaruhi manajemen keuangan pribadi yang merupakan variabel Y. Hasilnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Materi selanjutnya yaitu model gambar kerangka pemikiran. Model sederhana berurutan atau serial. Model ini menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel bebas atau X dengan satu variabel terikat yaitu Y yang disusun secara berurutan atau serial. Contoh dalam gambar, X1 sama dengan kualitas bahan baku, X2 kualitas pengerjaan, X3 kualitas barang yang dihasilkan, Y sama dengan kepuasan pembeli. Alur hubungan bisa kalian lihat di dalam gambar, X1 ke X2 ke X3 dan ke Y. Model ini menunjukkan bahwa kualitas bahan baku mempengaruhi kualitas pengerjaan yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas barang dan kepuasan pembeli. Materi selanjutnya kita masuk ke model jalur atau disebut dengan PET model. Model jalur adalah pengembangan dari model hubungan antar variabel yang dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, model jalur variabel intervening, dan yang kedua, model jalur variabel moderating. Kita bahas model jalur variabel intervening. Model ini menggambarkan hubungan variabel independen, intervening, dependen. Contoh di gambar,
sikap konsumtif dan pendidikan keuangan memengaruhi locus of control yang memengaruhi manajemen keuangan pribadi. Kita masuk ke model jalur variabel moderating. Model ini melibatkan variabel moderating yang tidak dipengaruhi oleh variabel independen, namun dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen. Contohnya, fragile atau dependen, risiko kerja, moderating, dan kinerja independen. Variabel moderating berfungsi untuk menjelaskan apakah efek dari variabel independen terhadap dependen berubah ketika faktor tertentu hadir. Baik, saya akan baca yang berikut tentang model jalur 2. Model jalur variabel moderating. Dalam dunia penelitian kuantitatif, khususnya dalam analisis hubungan antara variabel, dikenal suatu bentuk model analisis yang disebut sebagai model jalur path analysis. Model ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis hubungan sebab akibat di antara sejumlah variabel. Salah satu komponen penting yang sering digunakan dalam model ini adalah variabel moderating. Variabel moderating adalah variabel yang mempengaruhi kekuatan atau arah hubungan antara variabel independen bebas dan variabel dependen terikat. Artinya, variabel ini tidak secara langsung menjadi penyebab utama terhadap variabel terikat, tetapi perannya sangat penting dalam menentukan sejauh mana atau bagaimana hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat itu terjadi. Secara teknis, variabel moderating bukan merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen lainnya, melainkan berdiri sendiri secara independen. Karena itu, dalam struktur model jalur variabel moderating biasanya tidak berada dalam alur pengaruh langsung dari variabel bebas. Justru sebaliknya, variabel ini bertugas memodifikasi hubungan antara dua variabel lainnya. Selanjutnya, ada kerangka teoritis. Model atau yang sering disebut sebagai KPT, kerangka pemikiran teoritis, adalah penyederhanaan dari fenomena dunia nyata yang membentuk satu pemahaman hingga pengertian yang utuh mengenai bagaimana sebuah masalah dipecahkan. Kerangka pemikiran teoritis diartikan sebagai serangkaian hipotesis yang secara bersama-sama membentuk sebuah penjelasan yang utuh. Antara lain digambarkan melalui sebuah rangkaian sebab akibat mengenai sebuah masalah. Penelitian proposisi adalah pernyataan tentang sifat dari realita. Proposisi tersebut dapat diuji kebenarannya jika proposisi sudah dirumuskan sedemikian rupa dan sementara diterima untuk diuji kebenarannya. Deskripsi atas sebuah pohon ilmu atau bidang ilmu yang secara langsung berhubungan dengan model penelitian yang dikembangkan. Deskripsi mana mampu menghasilkan kesimpulan yang logis sebagai jawaban terhadap masalah penelitian dan pertanyaan penelitian yang diajukan. Dalam penelitian perlu menggunakan penelitian pustaka dan telah yang mendalam atas pustaka yang dirujuk untuk menemukan bagian mana dari ilmu dan praktek manajemen yang masih membutuhkan adanya sebuah penelitian. Lanjutan, tujuan telah pustaka ialah untuk mengembangkan teori berbasis pada teori yang temuan penelitian yang ada. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu jenis hipotesis penelitian. Jenis hipotesis penelitian terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, A. Berdasarkan rumusan. 1. Hipotesis 0 atau H0 menyatakan tidak ada hubungan atau perbedaan antara variabel atau kelompok. Yang kedua, hipotesis alternatif H1 atau HA menyatakan adanya hubungan atau perbedaan antara variabel atau kelompok. Yang kedua, B. Berdasarkan rumusan. 1. Hipotesis deskriptif, dugaan sementara terhadap masalah dengan satu variabel. 2. Hipotesis komparatif, dugaan sementara yang membandingkan dua variabel atau lebih. Yang ketiga atau yang terakhir, hipotesis asosiatif, dugaan adanya hubungan antara dua variabel penelitian. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai contoh hipotesis. Nah, contoh hipotesis ada 3. Yang pertama yaitu deskriptif,
yang kedua asosiatif, yang ketiga komparatif, di mana yang pertama deskriptif adalah gaya kepemimpinan Aselon sama dengan 75% harapan, sementara situasi kepemimpinan minimal 40% harapan dan iklim kerja maksimal 60% harapan. Yang kedua ada asosiatif adalah hubungan positif antara gaya kepemimpinan dan iklim kerja. Gaya dan situasi kepemimpinan berhubungan dengan iklim kerja. Yang ketiga ada komparatif, di mana ada perbedaan gaya kepemimpinan antara Aselon 2, 3, dan 4. Terdapat perbedaan iklim kerja antar organisasi yang dipimpin Aselon berbeda. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan di mana kerangka pemikiran merupakan landasan penting dalam penelitian yang berfungsi untuk menjelaskan hubungan antar variabel secara logis dan sistematis. Penyusunannya melibatkan identifikasi variabel, kajian literatur, penguasaan teori, serta analisis kritis, hingga sintesis kesimpulan yang menjadi dasar dalam perumusan hipotesis. Hipotesis yang baik menunjukkan kesiapan peneliti dalam memahami bidang kajian dan memberikan arah yang jelas terhadap prosedur penelitian serta jenis data yang dibutuhkan. Dengan demikian, kerangka pemikiran dan hipotesis yang kuat akan membantu menghasilkan peneliti yang terarah dan bermanfaat. Terima kasih.